Sekilas tentang film Godzilla, tepatnya tanggal 3 November tahun 1954, Toho Studios Jepang merilis sebuah film bergenre science fiction, Godzilla atau Gojira dalam bahasa Jepang. Film ini disutradai oleh Ishiro Honda, yang mana atas kesuksesan yang diperoleh setelah rilis film Godzilla, film ini kemudian dibawa ke Amerika Serikat dan disunting kembali tahun 1956 dengan versi dubbing berbahasa Inggris. Kata Godzilla atau Gojira berasal dari kombinasi dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu gorira yang berarti gorila dan kujira yang berarti paus. Seperti yang orang banyak tahu, Godzilla sebagai karakter utama adalah sebuah kadal raksasa menyerupai monster yang diciptakan dari efek radiasi nuklir. Bersumber dari laman History, inspirasi Toho Studios dalam menciptakan karakter ini berasal dari beberapa film, di antaranya film King Kong, yang dirilis tahun 1933 dan dirilis kembali tahun 1952 serta film The Beast from 20.000 Fathoms, yang dirilis tahun 1953. Selain itu pun, film ini juga terinspirasi dari kejadian nyata yang terjadi di dunia saat itu. Sebuah peristiwa yang menciptakan ketakutan bagi warga Jepang itu sendiri. Peristiwa tersebut terjadi kurang lebih dari 1 dekade sebelumnya, saat sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan 120.000 orang sekaligus. Ternyata selain kejadian tersebut, pada tahun 1954, Jepang kembali dilanda kecemasan akan nuklir saat Amerika Serikat melakukan uji nuklir di Pulau Marshall yang mengingatkan kembali akan tragedi Hiroshima-Nagasaki. Pada saat itu, Amerika Serikat menguji 15 megaton bom hidrogen, yang mana kekuatannya 750 kali lipat dari bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, di atol Bikini, Pulau Marshall. Debu-debu radioaktif dan puing-puingnya pun mengapung sejauh kurang lebih 7.000 mil persegi di Samudera Pasifik. Yang mana ada salah satu kapal pukat ikan milik Jepang, Daigo Fukuryu Maru Lucky Dragon nomor 5, pun turut terperangkap dalam kejadian tersebut, yang mengakibatkan 23 orang awak kapal menderita luka bakar pada kulit dan gejala paparan radiasi lainnya. Mereka pun kemudian dikarantina saat sampai di pelabuhan. Setelah 6 bulan kemudian, salah seorang awak kapal mengalami komplikasi hati dan meninggal di usia 40 tahun. Dalam peristiwa terjadinya tragedi-tragedi tersebut, dampak dan suasana yang dirasakan menjadi inspirasi dari terciptanya film Godzilla. Ikon seluruh dunia, hingga saat ini, Godzilla menjadi sebuah ikon di seluruh dunia. Godzilla menjadi perwujudan dari kecemasan akan radiasi nuklir, yang mengingatkan kita kembali akan kejadian Hiroshima-Nagasaki yang menjadi trauma tersendiri. Seperti yang disebutkan pada judul, The King of the Monsters, Godzilla kini telah menjadi karakter dalam banyak film, buku komik, dan seri di televisi. Godzilla pun menjadi salah satu bintang yang ada di Walk of Fame Hollywood. Tanda di Walk of Fame tersebut dibuat tahun 2004, secara tidak sengaja bertepatan dengan rilis filmnya yang ke-29, Godzilla Final Wars. Yang mana film ke-29 ini tidak berlatar belakang dari uji senjata nuklir, film versi ini justru mengangkat polusi lingkungan. Namun, bersumber dari Today in History, versi ini dinilai gagal karena hanya menghasilkan keuntungan kurang dari 12 juta dolar AS dengan total biaya produksi sebesar 19 juta dolar AS. 10 tahun kemudian franchise film ini kembali kemudian ketika Godzilla dirilis pada 2014. Kali ini, keuntungan mencapai 200 juta dolar AS di lingkup domestik dan 529,1 juta dolar AS di lingkup penjualan dunia. Franchise dari film ini masih sangat kuat dan diprediksi masih akan terus berlanjut.